Kita berdua ini nggak pernah takut di penjara. Karena penjara bagi kita adalah surga. Yang penting kita suarakan kebenaran. Saya terima kasih juga kepada Mas Yunus, kepada teman-teman keluarga juga yang mensupport saya sangat terima kasih. Saya menghormati proses hukum. Tetapi di balik menghormati proses hukum, ini sudah jelas-jelas nyata-nyata ini mafia hukum menjadi maklar atas perkara ini. Padahal niat saya pertama adalah ingin melunasi hutang. Pertama ditolak, malah saya dikriminalisasi seperti ini. Saya sudah mengatakan ada penjahat yang memasukkan dan sudah mengaku di persidangan tidak ada proses hukum apapun. Dan mereka pun sudah mengatakan Jero Arke tidak pernah menyuruh untuk membalik nama itu sertifikat. Tidak pernah. Tetapi apa? Jero Arke kembali lagi yang dikriminalisasi. Tetapi tidak apa. Saya kembalikan ini semua ke proses hukum. Yang kedua, dari BAP yang sudah dikatakan di persidangan, ada copy paste diarahkan oleh penyidik. Itu jelas dikatakan oleh para saksi. Terus yang kedua, ada foto yang kita minta untuk diforensik, tidak diforensik. Apa ini proses penyidikan di kepolisian? Yang ketiga, adanya kwitansi yang kami tidak pernah menerima uang itu tetapi dijadikan alat bukti oleh polisi. Kami minta forensik tapi tidak pernah diforensik oleh polisi. Dengan gaya menangkap seperti saya seorang teroris. Ini sudah sewena-wena, ini sudah kelihatan. Ini sudah kejahatan oknum mafia ini sudah kelihatan. Tetapi kita masih punya harapan yang pasti kepada Pengadilan Negeri Singaraja. Karena niat saya adalah ingin melunasi hutang. Saya korban dari BPR Nur Abadi ini. Suatu saat nanti ada debitur, jaminan sertifikatnya dihilangkan, ada di penjara saya, debitur di penjara. Apakah ini prosesnya? Dari jaksa penuntut umum bahwa menuntut Jero Arke 3 tahun penjara seperti itu, Pak. Dari kami akan melakukan pledoi pada tanggal 1 April ini, yang dimana bukti-bukti yang telah kami kumpulkan, analisa-analisa yang menguatkan Jero Arke sudah kami kumpulkan juga, yang dimana itu akan kami tuangkan dalam pledoi kami seperti itu. Artinya kami tetap akan membela Jero Arke sampai tuntas dalam kasus ini. Kalau dari fakta persidangan itu bisa saya lihat itu tuntutan menurut saya itu sangat lemah sekali. Lemah dalam artian yang dimana perkara Jero Arke ini kan bermuara dari perkara perdata seperti itu. Perkara perdata, kenapa bisa pidana dengan kronologis yang hampir sama dengan kasus perdatanya Jero Arke seperti itu. Ya, untuk Bapak sebagai PH untuk pemalsuan dokumen, tersangkanya kenapa sampai sekarang belum ditangkap, Pak? Gimana tanggapan Bapak sebagai PH? Pemalsuan dokumen ya kami belum sampai sekarang kami belum menentukan arahnya kemana seperti itu. Dari keterangan BPR Nur Abadi seperti itu, dari keterangan notaris seperti itu kan sebenarnya itu kan sangat menguatkan posisi Jero Arke seperti itu. Jero Arke dibilang berbelat-belit, gimana Pak menurut Pak sebagai PH, Pak? Ya kalau berbelat-belit itu kan tanggapan jaksa ya, mungkin jaksa ya agak frustasi mungkin ya kalau saya bisa sebut frustasi dalam artian mungkin menganggap materi yang dimiliki dia atau tuntutan yang dilakukan mungkin agak lemah gitu mungkin ya, saya juga kurang tahu. Kalau saya menyikapi dalam tuntutan jaksa tadi, ada banyak kecurangan yang dia perbuat ya. Di sini ada satu mafia tanah yang harus diberantas di sini. Saya memohon kepada Pak AHY sebagai Menteri Agraria Tata Ruang atau Kementerian BPN untuk turun di Bali, karena Bali tempatnya para mafia tanah. Hari ini terjadi kepada sahabat saya, sama-sama aktivis ya. Kita juga pernah dipenjara. Hari ini teman saya ini juga dipenjara hanya gara-gara mafia tanah. Saya berharap kepada Bapak AHY turun seperti di Banyuwangi, tempat saya, seperti di Madura, yang sekarang 2 orang ditangkap gara-gara mafia tanah. Ini korban adalah mafia tanah. Jaksa itu tadi banyak pelintat-pelintutnya.
Dulu yang kasus pertama, kasus seng itu yang hanya bekas seng, dia juga dikriminalisasi. Hari ini sahabat saya aktivis juga dikriminalisasi terkait mafia-mafia tanah. Saya berharap kepada Bapak AHY yang menjadi menteri, putra daripada mantan presiden, saya berharap perubahan, berantas semua mafia-mafia tanah yang ada di Pulau Bali ini, terutama di Singaraja ini. Hari ini saudara saya dituntut 3 tahun. Saya atas nama aktivis dari Moblamang dari Banyuwangi meminta kepada Pak AHY untuk turun seperti di Banyuwangi, 2 orang yang sudah diproses. Terima kasih. Saya berharap hari ini teman-teman semua, sahabat semuanya untuk menunggu bagaimana putusan pengadilan nanti. Biasa aktivis ini di penjara. Kita berdua ini nggak pernah takut di penjara. Karena penjara bagi kita adalah surga. Yang penting kita suarakan kebenaran. Pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, satu, hal-hal yang memberatkan. Terdakwa berbelit-belit dan tidak menyesali perbuatannya. 2, terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana. 3, terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum penjara. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Tuntutan berdasarkan apa yang dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang bersangkutan atas nama negara menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Bejo atau Wijaya tak terbukti tersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan kedua kami. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bejo atau Wijaya dengan pidana penjara selama 3 tahun, potong tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan